Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang materi yang ada di guru penggerak. Jadi kalau pertemuan sebelumnya itu masih tetap budaya positif, ya. Namun pada saat itu kita lebih fokus kepada 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol yang sering diterapkan oleh seorang guru ketika menyelesaikan masalah di kelas atau di sekolah, di mana 5 posisi kontrol tersebut yang lebih idealnya itu yang harus diterapkan adalah posisi manajer, di mana posisi manajer tersebut akan menyelesaikan masalah dengan menerapkan langkah-langkah restitusi. Itu yang sudah pernah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan lanjut masih tentang budaya positif, tapi ini akan lebih kepada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi saya yakin ini sangat penting buat kita untuk bagaimana kemudian meningkatkan pembelajaran kita di kelas. Oke, seperti apa itu keyakinan kelas, Bapak, yang mungkin bisa membawa kita untuk lebih memahami tentang keyakinan kelas tersebut? Pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jadi ini pertanyaan pemantik pertama adalah peraturan penggunaan helm. Capai di situ. Oke, selanjutnya pertanyaan pemantik selanjutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi peraturan penggunaan masker ini dan mencuci tangan tentu ada nilai yang kita ambil, yaitu nilai yang kita bisa petik di situ adalah nilai untuk sehat atau kesehatan. Ya, jadi itulah pertanyaan pemantik untuk kemudian bagaimana memahami daripada keyakinan kelas tersebut. Oke, sebagai kesimpulan dari pertanyaan pemantik tersebut tadi, jadi ada nilai keselamatan dan kesehatan yang tadi kita sudah bisa petik dari peraturan mengenai pemakaian helm, kemudian mencuci tangan, memakai masker. Jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Ya, jadi itu. Terus definisi dari keyakinan kelas atau sekolah ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat di kelas atau sekolah, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dengan keyakinan, murid-murid akan termotivasi dari dalam atau motivasi internal. Jadi itu bahwa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu sebenarnya adalah lahir dari siswa, ya, untuk bagaimana kemudian siswa tersebut termotivasi dari dalam dirinya. Oke, saya lanjut. Jadi di sini ada mungkin pertanyaan, apa sih perbedaan keyakinan kelas atau sekolah dengan peraturan? Ya. Jadi kalau dilihat kan hampir sama keyakinan kelas dan peraturan. Jadi perbedaannya adalah kalau peraturan itu pihak sekolah yang mengeluarkan atau ditentukan oleh sekolah. Jadi di sini peraturan dibuat oleh sekolah itu sendiri, sedangkan
keyakinan kelas itu bersumber dari siswa sendiri, karena mereka meyakini bahwa hal tersebut memiliki nilai penting bagi dirinya sendiri. Jadi di sini keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah ini lahir dari siswa, hasil dari musyawarah siswa itu sendiri, sehingga melahirkanlah sebuah keyakinan atau nilai kebajikan universal. Oke, jadi perbedaan selanjutnya adalah bahwa karena peraturan dibuat oleh sekolah, biasanya siswa akan merasa terpaksa untuk menaati peraturan tersebut. Dan keyakinan kelas atau sekolah itu siswa sendiri yang membuat, sehingga mereka lebih bertanggung jawab untuk mematuhi keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Jadi itulah perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan, ya. Yang dimana kalau peraturan itu biasanya siswa akan merasa terpaksa untuk menaatinya, karena di sana sudah menanti misalnya ada hukuman misalnya. Kalau keyakinan kelas itu mereka sendiri yang membuat, jadi ini lahir dari mereka, dari keyakinan mereka, sehingga mereka akan merasa bertanggung jawab untuk melakukannya. Ada pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas di kelas, yaitu pertama, keyakinan kelas itu haruslah abstrak, dalam artian bahwa ini nilai-nilai yang termuat dari keyakinan kelas itu adalah tersirat maknanya, ya. Kemudian yang kedua adalah pernyataannya yang universal atau secara umum. Kemudian yang ketiga itu positif, dalam artian bahwa kalimatnya harus berbentuk positif, jangan menggunakan kalimat negatif. Misalnya jangan membuat sampah, itu adalah kalimat negatif, tapi harus diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu. Mengapa harus menggunakan kalimat positif? Karena biasanya itu otak kanan lebih memilih itu kalimat-kalimat yang positif, ya. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolahnya itu tidak usah terlalu banyak. Kenapa? Ini untuk menghindari jangan sampai anak-anak tidak bisa menerapkannya, ya, atau supaya siswa atau murid-murid itu bisa tidak melupakan keyakinan kelas tersebut. Oke, selanjutnya adalah sesuatu yang dapat diterapkan. Jadi di sini kita membuat keyakinan kelas itu adalah tentang hal-hal yang bisa diterapkan di kelas atau di sekolah. Jadi jangan membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu dalam hal yang tidak bisa atau sulit untuk diterapkan. Kemudian selanjutnya adalah sebuah warga kelas ikut berkontribusi dalam curah pendapat. Jadi di sini dalam pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu, ini dilakukan secara bersama-sama, ya. Jadi dibuat dalam beberapa kelompok, kemudian siswa tersebut bercurah pendapat atau berdiskusi kecil sehingga menghasilkan suatu keyakinan yang akan diterapkan. Oke, terakhir dari pembentukan keyakinan kelas atau sekolah adalah nanti kita meninjau keyakinan sekolah atau kelas tersebut dari waktu ke waktu. Jadi kenapa kita harus meninjau? Karena kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya. Karena dari waktu ke waktu itu segala sesuatunya akan berubah. Oke, selanjutnya ya.
Jadi ini adalah peraturan-peraturan yang mungkin kita atau sering kita temui. Jadi peraturan pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Jadi di sini ada nilai-nilai yang ingin kita ambil atau kita ingin peroleh. Jadi nilai apa kira-kira kalau ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya? Berarti nilai yang kita ingin capai di situ adalah nilai kerapihan, ya, supaya rapi. Kemudian yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Jadi nilai yang ingin dicapai di sini adalah nilai saling menghargai. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Berarti siswa itu nilai yang harus diterapkan itu adalah harus on time atau hadir tepat waktu di sekolah, ya. Oke, jadi itu sekedar gambaran saja untuk menerapkan nilai-nilai dari keyakinan kelas yang akan kita buat. Oke, jadi prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah itu, yang pertama warga sekolah atau murid-murid di sekolah itu bercurah pendapat. Jadi harus berdiskusi atau bercurah pendapat di kelas. Kemudian hasil pendapatnya itu ditampung oleh guru, ya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan murid atau warga sekolah. Kemudian kalimat positif, itu tadi yang saya jelaskan bahwa jangan menggunakan kalimat negatif. Yang keempat adalah tinjau kembali keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian yang selanjutnya menyetujui dan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas. Jadi ini untuk lebih meyakinkan lagi kita harus tanda tangani setelah kita mendapat atau menghasilkan keyakinan sekolah di kelas kita masing-masing. Kemudian terakhir prosedurnya adalah keyakinan sekolah atau kelas itu dilekatkan di dinding kelas. Ya, ini yang paling penting juga supaya setiap harinya itu dilihat oleh siswa, maka harus dipasangnya sama dengan peraturan yang sudah ada di kelas kita. Jadi harus dilekatkan di dinding kelas atau dipasang di dinding kelas. SD, ya, itu misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Kemudian kalau kelas 7 contohnya misalnya dalam kategori hormat, ya, kami meyakini bahwa penting untuk menghormatinya. Kemudian ini juga keyakinan yang sudah dibuat oleh siswa. Ini mengenai dari kepatuhan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk patuh pada orang tua, guru, dan tata tertib sekolah. Ada beberapa item di sini: patuh, giat, hormat, dan asre. Jadi itu adalah sekedar contoh, nanti bisa dilihat lagi pada saat nanti teman-teman menerapkannya di kelas masing-masing. Oke, saya kira demikian sesi berbagi pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman karena telah bersama saya ya pada hari ini. Ini hanya segelintir materi yang ada di Guru Penggerak. Kalau teman-teman berminat ya untuk mempelajari materinya lebih lanjut, silakan bergabung dengan kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.